Tikam Samurai 2, di Negeri Matahari Terbit. Episode 45. Pembebasan si bungsu. Masuklah ke dalam. Ada tamu penting, katanya pada istrinya yang sedang membaca koran pagi. Perempuan cantik itu tegak, berjalan ke kamar dengan lenggang pinggulnya. Dua orang lelaki kelihatan memasuki pintu pekarangannya. Kemudian melangkah di taman. Semacam perasaan tak sedap menyelinap di hati Kawasaki. Kedua lelaki ini dia ketahui sebagai pembawa pesan amat khusus. Dan keduanya adalah pembunuh-pembunuh berdarah dingin. Dua orang spesialis yang langsung berada di bawah perintah pimpinan wilayah Tokugawa. Gomen Kudasai, salah seorang di antaranya bicara sopan di luar pintu. "Hai, Dozo Ohairi Kudasai," jawabnya menyilahkan kedua tamu khusus itu masuk. Kedua tamu itu membuka sepatu. Kemudian mereka masuk ke ruang tengah itu. Duduk membelakangi pintu di lantai. "Ogenki desuka, ada kabar apa?" tanya Kawasaki sopan setelah ikut duduk berlutut dua depa di hadapan kedua tamunya ini. "Kami disuruh menyampaikan pesan ini," jawab yang bertubuh kurus berwajah dingin seperti burung gagak. Dia mengangsurkan sebuah surat beramplop panjang ke hadapan Kawasaki. Dengan perasaan tak sedap Kawasaki mengambil surat itu. Dan darahnya serasa seperti berhenti mengalir tatkala melihat surat dalam amplop itu tertulis di kertas merah. Itu berarti perintah bunuh diri. Dia berusaha menguatkan hatinya. Kemudian membaca surat merah itu. "Tuan hadir dalam rapat di Shinjuku di rumah Kawabata. Saya telah menjamin dengan sumpah putus jari di hadapan seorang Indonesia untuk keselamatan Hanako bersaudara. Saya telah membiarkan Indonesia Jin itu pergi. Suatu pertanda bahwa saya juga menjamin keselamatannya. Seorang Tokugawa tak mau melanggar sumpah. Dan lebih tak mau lagi kalau ada orang yang menodai sumpah itu. Indonesia Jin orang Indonesia itu kini ditangkap tentara Amerika atas pengkhianatan Tuan. Bersama ini saya kirimkan untuk Tuan sebuah peti merah. Tokugawa." Begitu selesai membaca, lelaki yang tadi masuk ke kamar Tokugawa, segera mengeluarkan kotak kecil berwarna merah yang diberikan Tokugawa. Kotak kecil yang dia ambil dari dalam laci mejanya. Dengan sikap sangat hormat, lelaki tampan ini meletakkan kotak ramping itu di lantai. Kemudian dengan kedua tangannya dia menyorongkan kotak itu ke depan Kawasaki. Kawasaki jadi pucat. "Ini tidak betul. Saya menghadap sendiri ke pimpinan," katanya gugup. Namun kedua lelaki itu menatap padanya dengan pandangan dingin. "Saya bisa membebaskan Indonesia Jin itu," dan ucapannya terhenti. Dengan berkata begitu jadi jelas bahwa memang dia yang mengatur agar si bungsu tertangkap. "Saya akan menelpon." Suaranya terhenti. Kedua lelaki itu menggeleng perlahan. Dengan isyarat halus keduanya menunjuk pada kotak merah kecil itu. Namun Kawasaki tegak. "Saya akan menemui pimpinan." Suaranya lebih mirip orang takut dan putus asa. Dia bergegas memutari kedua lelaki itu dalam jarak yang jauh menuju pintu. Kedua lelaki itu tetap duduk tak memutar sedikit pun. Kawasaki sudah sampai di pintu. Tiba-tiba kedua lelaki itu bergerak sangat cepat. Mereka berbalik serentak setelah mengambil sesuatu dari balik jas mereka. Demikian cepat gerakan kedua orang itu, sehingga tak diketahui siapa yang lebih dahulu bergerak. Yang jelas begitu mereka berbalik, Kawasaki merasa dada dan rusuknya perih dan linu sekali. Dia berpaling, tapi tubuhnya tak kuat tegak. Dia rubuh di atas kedua lututnya. Tangannya jadi lumpuh. Pada dada dan rusuknya yang terasa linu dan menyebabkan kelumpuhan itu, tertancap dua bilah samurai pendek. Tak lebih dari sejengkal. Pimpinan menghendaki Tuan Harakiri mati sebagai Yakuza yang terhormat.
Tapi Tuan lebih menginginkan mati secara begini. Maafkan kami. Kedua lelaki itu, yang kini duduk berlutut di depan Kawasaki yang terhenyak tak bisa bergerak, berkata perlahan. Aneh, tak sedikit pun wajah mereka menunjukkan emosi. Tak terlihat mereka marah atau menyesal, apalagi takut. Mereka bicara seperti sedang bicara dengan orang biasa saja. Padahal Kawasaki sedang berjuang dengan sakratul maut. Mulut Kawasaki bergerak. Namun tak ada suara yang keluar. Maafkan, kami mohon diri, kata yang berwajah tampan. Kedua mereka segera membungkuk dalam-dalam ke lantai. Kemudian tegak. Yang satu berjalan ke tengah ruangan. Mengambil surat yang tadi dibaca Kawasaki. Kemudian mereka melangkah pergi. Melangkahi tubuh Kawasaki yang terbelintang di tengah pintu. Kawasaki hanya bisa menatap kepergian orang itu dengan gerak matanya yang makin melayu. Kedua orang itu berjalan di batu di tamannya. Suara sepatu mereka berdetak satu-satu. Jantung Kawasaki juga berdetak satu-satu. Kedua orang itu membuka pintu mobil, lalu masuk. Menghidupkan mesin. Lalu pergi. Suara mesin mobilnya makin jauh makin lenyap. Dan ketika suara deru mobil itu lenyap sama sekali, nyawa Kawasaki juga lenyap. Aneh terdengar. Seorang Tokugawa membunuh tokoh Yakuza bawahannya. Dia bunuh hanya karena Kawasaki membocorkan rahasia pada Amerika bahwa yang membunuh tentara Amerika di Asakusa adalah si bungsu. Karenanya anak muda itu tertangkap. Namun seperti bunyi suratnya pada Kawasaki, dia membiarkan anak muda itu bebas keluar dari rumah Kawabata setelah memenangkan perkelahian hari itu adalah sebagai tanda bahwa dia juga menjamin keselamatan anak muda itu. Dan keanehan-keanehan memang banyak terjadi di dunia para penjahat ini. Meski mereka kumpulan pembunuh, pemeras, penodong, penjamret, namun mereka mengenal kesetiaan, keperwiraan, kejujuran dan kasih sayang. Si bungsu mengakui seluruh tuduhan yang diajukan padanya. Memang dia yang membunuh seorang letnan dan seorang sersan di penginapan Asakusa. Meskipun dia membela orang lain, namun tentara pendudukan selalu berkuasa. Tentara yang dalam perang selalu mendahulukan kepentingan para prajuritnya ketimbang ketentuan hukum. Lagi pula, terhadap kasus si bungsu tak ada ketentuan hukum yang harus dipertimbangkan. Di Jepang tak ada konsulat Indonesia saat itu. Karenanya, tak ada perlindungan diplomatik. Amerika tak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia sepanjang menyangkut hak-hak kewargaannya di negeri Jepang. Maka sesuai undang-undang yang berlaku, si bungsu diperlakukan dengan hukum perang. Meskipun belum disidangkan oleh mahkamah militer, namun kepadanya telah disampaikan kira-kira hukuman apa yang bakal dia dapatkan. Hukuman tembak mati. Si bungsu tak menyesal. Dia malah berharap agar gadis yang dia tolong itu selamat. Sebulan dia dalam tahanan, persidangannya segera dibuka. Agak aneh juga, ternyata pengadilan terhadap dirinya dipercepat. Di gedung pengadilan, tiba-tiba dia bertemu dengan Kenji dan Hanako serta adiknya. Bungsu San. Terdengar suara halus ketika dia turun dari mobil tahanan. Dia menoleh dan melihat Hanako bersama Kenji. Hanako memeluknya. Bungsu San, katanya lirih. Hanako, Kenji, terima kasih, kalian datang menengokku, domo arigato gozaimasu, katanya perlahan. Hanako menyerahkan ke tangannya setangkai bunga sakura yang berwarna merah jambu. Sekarang sudah musim bunga bungsu San, katanya perlahan. Arigato. Lihatlah, di mana-mana bunga sakura pada mekar. Engkau akan bebas bungsu San, tambah Hanako. Si bungsu benar-benar terharu. Gadis itu memakai baju dari sutera berwarna biru berkembang-kembang. Wajahnya cantik. Dia tersenyum menatapnya. Dan ketika persidangan dimulai, seorang ahli hukum terkenal di Tokyo saat itu, Tuan Yasuaki Yamada muncul sebagai pembela si bungsu.
Tentara pendudukan Amerika seperti ditekan oleh pihak lain yang punya kekuatan terselubung untuk mengadili orang Indonesia itu secara terbuka. Semula tentara Amerika akan mengadilinya secara penjahat perang. Ada alasannya, membunuh tentara Amerika yang sedang bertugas di negeri taklukan. Bukankah itu sama dengan kejahatan perang? Namun, kekuatan terselubung, yang meminta agar perkara itu diadili secara terbuka, nampaknya punya kekuatan yang benar-benar tak dapat diabaikan. Tentara pendudukan Amerika terpaksa menyetujui permintaan yang diajukan lewat ahli hukum Yasuaki Yamada itu. Dalam persidangan terjadi debat yang amat sengit antara jaksa militer dengan pembela si bungsu. Pembelaan terhadap terdakwa tak bisa diakui secara hukum. Terdakwa bukan warga negara Jepang. Dan pembunuhan terhadap tentara Amerika yang sedang bertugas haruslah diadili oleh mahkamah perang. Demikian auditor militer Amerika menuntut pembatalan persidangan secara terbuka ini. Ruang sidang itu sendiri penuh sesak. Ada sekitar 500 orang hadir. Terdiri dari tentara Amerika dan penduduk sipil Jepang. Yamada, pembela dan ahli hukum terkenal itu segera bangkit. Terdakwa memang bukan orang Jepang. Tapi dia membunuh tentara Amerika karena membela seorang warga negara Jepang. Maka selayaknya lah kami orang Jepang membelanya. Ucapannya mendapat tepuk tangan yang gemuruh dari pengunjung yang penduduk Jepang. Meski demikian, dia membunuh 2 tentara Amerika yang sedang bertugas. Apa tugasnya? Memperkosa seorang gadis Jepang. Potong Yamada. Tepuk tangan gemuruh lagi. Muka auditor militer yang berpangkat mayor itu jadi merah. Tak ada bukti yang menguatkan bahwa kedua tentara itu akan memperkosa seorang gadis Jepang. Mana buktinya? Buktinya haruslah gadis yang akan diperkosa itu sendiri. Kami minta gadis itu diajukan sebagai saksi. Yamada benar-benar jadi terdiam. Semua isi pengadilan itu juga terdiam. Inilah kartu mati bagi Yamada. Dalam sebulan ini dia telah berusaha mencari tahu siapa gadis yang ditolong di Hotel Asakusa. Namun usahanya sia-sia. Gadis itu tak pernah ditemui. Dan kini, kelemahannya itu dijadikan sebagai truf oleh auditor untuk membatalkan persidangan ini. Pemilik penginapan yang diajukan sebagai saksi, hanya mengatakan bahwa kedua tentara itu datang membawa 2 gadis. Sebenarnya mereka bertiga. Dan setelah mereka masuk kamar, dia tak tahu lagi apa yang terjadi. Dia hanya mendengar serentetan tembakan dan ketika dia muncul di kamar itu, kedua tentara itu telah mati. Orang Indonesia yang menginap di sana sudah lenyap entah kemana. Itulah kesaksian yang bisa dia berikan. Dia tak mengenal siapa gadis yang dibawa Letnan Amerika itu. Yamada sudah menyangka bahwa dia akan menghadapi kesulitan ini. Namun Tokugawa yang berdiri di balik pembelaan terhadap si bungsu ini, membayarnya amat tinggi untuk membela anak muda tersebut. Bela dia sampai bebas. Sekurang-kurangnya hanya dihukum setahun 2. Tentang biaya jangan tuan pikirkan. Saya yang menjamin, kata Tokugawa. Persidangan diundur untuk memberi kesempatan pada Yamada mencari saksi. Tokugawa tak berani memasang iklan untuk memanggil gadis itu. Pihak lain bisa saja menjegal gadis tersebut di perjalanan. Terutama pihak Amerika yang ingin persidangan itu dilakukan secara militer. Tokugawa menyebar mata-matanya ke seluruh pelosok untuk mencari gadis itu. Ciri-cirinya ditanyakan pada si bungsu dan pemilik penginapan. Si bungsu teringat bahwa sebelum drama berdarah itu dia pernah bertemu dengan gadis itu di daerah Ginza. Maka Tokugawa menyapu seluruh toko, kantor, tempat-tempat mandi uap dan rumah-rumah pelacuran atau rumah-rumah pribadi dalam usaha mencari gadis tersebut. Tapi mencari seorang gadis cantik di Tokyo dengan ciri-ciri yang samar-samar alangkah sulitnya. Di Tokyo ada ratusan ribu gadis cantik.
dan hampir semua punya ciri tubuh seperti gadis yang dikatakan si bungsu. Bagaimana menandainya? Laporan tentang terbunuhnya 2 orang pasukan di Asakusa itu disampaikan padanya oleh pihak peradilan Amerika. Saat itu, masalah tersebut menjadi pembicaraan semua pihak di Tokyo. Pentagon, yaitu Kementerian Pertahanan Amerika Serikat yang mendapat laporan peristiwa itu melalui Badan Intelijen Internasional FBI, segera menekan Jenderal MacArthur untuk mendeponir persoalan tersebut. Mata dunia tengah diarahkan ke Jepang sejak jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Masalah fasisme Jepang bisa dilupakan orang jika persoalan perikemanusiaan diungkit. Karena itu, pihak tentara haruslah menghindarkan sedapat mungkin timbulnya emosi massa yang menyebabkan kerusuhan di Jepang. Persoalan terbunuhnya Letnan Richard dan Sersan Yang di penginapan Asakusa, Tokyo, saat ini merupakan sebuah dinamit yang siap meledak berupa kerusuhan anti-Amerika di kota itu. Jika hal ini dibiarkan, maka tak dapat tidak Amerika akan menghadapi kesulitan baru. Penduduk Jepang yang fanatik itu akan terpancing solidaritas nasional mereka. Isu yang tercipta saat ini sangat rawan, yaitu membela harga diri dan kehormatan bangsa Jepang. Dalam kasus Asakusa, Letnan Richard dan Sersan yang diduga bersalah karena bermaksud memperkosa seorang gadis. Karena itu, pihak tentara hendaknya mendeponir peristiwa ini. Pengaturannya agar tak menjadi hal yang membesar di kalangan masyarakat bisa dibicarakan dengan pembela si tertuduh, yaitu pengacara Yasuaki Yamada. Perlindungan terhadap tentara Amerika di negeri pendudukan adalah penting. Namun perlindungan terhadap nama baik seluruh bangsa Amerika jauh lebih penting dari segalanya. Jangan sampai dunia internasional mengetahui bahwa peradilannya membela seorang pemerkosa. Demikian bunyi radiogram Menteri Pertahanan Amerika yang mengepalai Pentagon. Radiogram itu ditujukan kepada Panglima Angkatan Perang Amerika di wilayah Pasifik, Jenderal MacArthur. Bunyi radiogram itu adalah yang terkeras yang pernah diterima MacArthur selama dia menjadi Panglima Wilayah Pasifik. Bahkan ketika dia melarikan diri dari Pulau Bataan di Filipina, diburu oleh bala tentara Jepang, pihak Pentagon justru memberi radiogram yang membangkitkan semangat. Tidak mencapnya sebagai pengecut yang meninggalkan medan perang. Padahal waktu itu dia meninggalkan 3 batalion pasukannya di pulau itu. Dan ketiga batalion itu dihancurkan separuh oleh Jepang. Separuhnya lagi menyerah. Dengan radiogram kasus Asakusa ini, jelas pihak Pentagon lebih mementingkan suatu stabilitas di Jepang daripada harus membela 2 orang tentaranya yang mati. Sebab mereka juga merasa ragu akan kebenaran tentara yang mati itu. Yang jelas, kedua tentara itu mati dalam pakaian tak senonoh. Di penginapan pula, jauh dari pos di mana mereka seharusnya berada. Jenderal MacArthur sendiri nampaknya menyetujui sikap Pentagon itu. Bukan karena dia takut akan sanksinya. Sebab sudah bukan rahasia lagi, seorang jenderal yang paling berkuasa sekalipun bisa digeser atau dipecat oleh seorang menteri pertahanan yang mengepalai Pentagon. Dan bukannya tak jarang, menteri pertahanan itu adalah seorang sipil. Namun kekuasaannya dipatuhi oleh semua jenderal. MacArthur tidak takut pada kekuasaan Pentagon ini. Namun dia merasa bahwa anak buahnya memang bersalah. Karena itu dia menyetujui untuk mendeponir peristiwa itu. Sebab adalah kurang enak pula bila harus menyalahkan bawahan sendiri di negeri jajahan itu. Perundingan dengan Yamada, pengacara yang membela si bungsu segera diadakan. Yamada menyetujui pendeponiran itu. Baginya juga menyulitkan untuk membebaskan si bungsu secara murni. Sebab gadis yang ditolong itu tak pernah bersuah. Bagi Yamada bukan masalah popularitasnya bisa membela si bungsu yang penting. Yang sangat penting baginya adalah membebaskan anak muda itu. Maka untuk jalan pertama, si bungsu dipindahkan ke kota Odawara.
sebuah kota kecil di selatan Tokyo. Kota yang terletak di pinggir laut. Sebulan di sana, ketika persoalannya itu sudah agak dingin, dia dipindahkan lagi ke Tokyo. Dan suatu hari di musim panas di bulan Shichigatsu, Juli, dia dibebaskan dari tahanan. Tubuhnya kelihatan agak gemuk dengan rambut agak gondrong. Meski tahanan dalam kasus pembunuhan, namun polisi militer Amerika memperlakukannya dengan hormat sejak awal ditahan. Dalam sistem peradilan di Amerika, setiap orang tetap belum bersalah sebelum diputus oleh pengadilan. Maka itulah sebabnya dia tetap dihormati dan diperlakukan dengan baik di tahanan. Ketika hari pembebasannya tiba, yang menantinya di luar adalah Yamada dan Tokugawa. Dia tegak tertegun melihat kehadiran tokoh Yakuza itu. Dia tak mengerti kenapa Tokugawa bisa hadir di sana. Sebab tak seorang pun yang menceritakan bahwa proses pembebasannya pada awalnya diusahakan oleh Tokugawa. Hanako dan Kenji yang sesekali sempat menjenguk ketahanan juga tak menceritakan hal itu. Tokugawa melarang mereka menceritakan hal tersebut. Tapi ketika pembebasannya, dia tak melihat kehadiran Hanako dan Kenji, serta adik-adiknya. Yamadalah yang pertama datang menyalaminya di pintu tahanan. Engkau telah membela harga diri dan kebanggaan bangsa kami, terima kasih banyak Bung Susan. Pengacara terkenal itu bicara dengan terharu sambil menyalami tangan si bungsu dengan erat. Terima kasih atas bantuan Tuan, katanya. Kemudian dia menoleh pada Tokugawa yang tetap tegak di sisi mobilnya. Mereka saling bertatapan. Sungguh, si bungsu tak mengetahui arti kehadiran Tokugawa di sana. Lelaki tua yang gagah itu akhirnya tersenyum lembut. Si bungsu tetap tegak ketika dia melangkah mendekatinya. Tokugawa mengulurkan tangan. Si bungsu menyambutnya. Jabat tangan lelaki tua itu terasa kukuh dan penuh persahabatan. Selamat atas kebebasanmu Bung Susan. Arigato gozaimasu, jawab si bungsu. Matanya mencari-cari kalau ada Kenji dan Hanako. Tapi kedua orang itu tak kelihatan. Tokugawa mengerti siapa yang dicari si bungsu. Mereka sengaja tak kami beritahu tentang kebebasanmu ini. Sebab pihak tentara Amerika menghendaki agar kebebasanmu tidak begitu tersiar. Secara psikologis kurang mengenakan bagi tentara Amerika. Tapi mereka tetap sehat walafiat. Dan saya menjaganya terus, seperti yang pernah saya janjikan padamu. Domo arigato gozaimasu, jawab si bungsu terharu. Kalian nampaknya sudah saling kenal, kata pengacara Yamada memutus. Ya, kami sudah saling mengenal, Tokugawa memutus. Tuan inilah yang pertama kali mengusahakan pembebasanmu bungsu. Yamada menjelaskan. Dan tiba-tiba si bungsu menjadi sadar akan latar belakang usaha pembebasannya. Dia menatap Tokugawa. Tapi Tokugawa segera menyilahkan dia masuk ke mobil. Mari kita berangkat, katanya. Dan di dalam mobil secara selintas menceritakan bahwa dia mengetahui si bungsu ditangkap polisi militer Amerika dari Kenji. Kenji datang ke kantornya dan minta agar Tokugawa membebaskan si bungsu. Si bungsu merasa terharu sekali atas bantuan Kenji dan adik-adiknya. Maaf, apakah engkau kami antar ke rumah Hanako? Yamada memutus cerita. Si bungsu tak segera menjawab. Apakah mereka tahu bahwa saya sudah bebas? Belum. Pembebasanmu memang lebih awal dari yang direncanakan. Kami juga diberitahu pagi tadi. Makanya tak sempat memberitahu. Kalau begitu antarkan saya ke salah satu hotel di kota ini. Ada sesuatu yang ingin saya kerjakan terlebih dahulu, jawabnya perlahan. Tokugawa membawa si bungsu ke Daichi Hotel yang masih terletak satu jalan dengan markas Yakuza di Nikko Hotel. Dia menempati kamar utama di lantai 1 yang menghadap ke taman yang indah. Ketika dia sudah berada di kamar, Yamada berkata,
Bungsu San, kami tak bisa menyatakan betapa terima kasih kami padamu. Pembebasanmu dari tahanan Amerika tak bisa membalas yang engkau perbuat dalam menolong 2 orang gadis bangsa kami. Ini ada sedikit uang, bukan untuk pembalas jasa. Barangkali engkau akan cukup lama di Jepang ini. Mana tahu ada niatmu yang besar yang akan kau laksanakan. Untuk itu engkau tentu butuh biaya. Maka, terimalah uang ini. Berasal dari beberapa dermawan yang tak ingin disebutkan namanya. Si bungsu menatap pada amplop besar di tangan pengacara terkenal itu. Amplop itu pastilah berisi uang jutaan yen. Dia menarik nafas panjang. Terima kasih. Bukan saya menolak, tapi saya ada membawa sedikit bekal dari negeri saya. Saya rasa itu masih cukup. Terima kasih atas segalanya. Kalau saya boleh menyarankan, barangkali uang itu bisa disumbangkan pada anak-anak terlantar di terowongan bawah tanah sana, atau barangkali bisa diberikan pada Hanako dan saudara-saudaranya. Anggaplah atas nama saya. Apakah engkau tak berniat menemui mereka? Tokugawa memotong perlahan. Barangkali tidak lagi. Saya akan meninggalkan kota ini. Dan saya tak membuat perpisahan jadi menyedihkan. Kalau saya bertemu dengan mereka, saya akan jadi sedih. Sebab mereka sudah saya anggap sebagai saudara saya. Baiklah kalau begitu uang ini kami berikan pada mereka. Kami katakan dari engkau. Ini alamatku, kalau ada apa-apa jangan segan untuk datang. Saya senang dapat membantumu. Yamada menyalami si bungsu. Nah, Tuan Tokugawa, saya pergi duluan. Barangkali Tuan masih ingin tinggal di sini. Tidak, kita sama-sama pergi. Hanya ada satu hal yang ingin saya tanyakan padamu Bungsu San. Saya tahu engkau datang ke negeri ini dengan satu tujuan. Tokugawa berhenti. Menatap pada si bungsu. Si bungsu tetap tegak. Wajahnya tak berekspresi sedikit pun. Dia menanti lanjutan ucapan Tokugawa. Barangkali engkau mencari seseorang yang mungkin telah menyakiti hati atau membunuh keluargamu. Maaf, kami bukan bermaksud mencampuri urusan pribadimu. Tapi saya hanya ingin dapat berbuat sesuatu untukmu. Kalau engkau mau, katakan saja siapa orangnya. Dan kami akan mencarinya sampai dapat untukmu. Dan jika kau kehendaki, orang itu bisa kami kerjakan tanpa kau susah-susah turun tangan. Si bungsu tetap tak bereaksi. Kalau saja dia belum dapat informasi tentang Saburo Matsuyama, mungkin dia akan minta bantuan Tokugawa. Dan dia yakin lelaki ini pasti bisa membantunya. Tapi di tahanan, dia bersahabat dengan seorang letnan Amerika bernama Johnson. Melalui Letnan Johnson lah dia dapat informasi yang berharga tentang bekas tentara Jepang yang berada di negeri ini. Mereka yang pensiun atau diberhentikan dan pulang ke Jepang sebelum bom atom jatuh tidak ditahan oleh Amerika. Dan nasib mujur juga dialami oleh Saburo Matsuyama. Terima kasih atas bantuan itu Tuan Tokugawa. Demikian juga Tuan Yamada. Saya takkan melupakan kebaikan tuan-tuan. Percayalah, suatu saat nanti saya akan datang, dan akan minta bantuan tuan-tuan. Kalau demikian sudah tiba saatnya kami untuk pergi. Sekali lagi, kami akan senang menerima kedatanganmu dan menolongmu. Sayonara. 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 Kedua lelaki itu kemudian meninggalkannya sendiri. Si bungsu menatapnya hingga jauh ke jalan raya. Masuk ke mobil dan lenyap. Lambat-lambat dia memutar tegak. Menatap ke kursi panjang berkasur empuk di mana barang-barang terletak. Bersambung ke episode 46.